adalah kami ingin berbagi pengalaman. Sedikit pengalaman kami yang kami punya tentang budidaya tanaman jagung akan kami coba sharingkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil tanaman kita, bagaimana bisa tumbuh dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam berbudidaya tanaman jagung, hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah penggunaan benihnya. Sepakat Bapak dan Ibu? Karena benih apa yang akan kita gunakan? Nah, kriteria benih apa yang kita inginkan? Nah, bagi Bapak dan Ibu, kalau melihat dari sisi benih, apakah benih Deka, ini adalah Deka 19C yang kami simbolkan dengan cantik. Nah, kalau kita lihat pada saat sekarang ini, apakah ada mati gadisnya, Bu? Karena ini kan sudah kita buka kemarin, warna kita jelaskan. Ada nggak kelihatan mati gadisnya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih. Kemudian, apakah di sini ada tumbuh nggak, Bu, Bapak dan Ibu? Tumbuh di batang? Tidak. Nah, maka dua hal yang bisa kita lihat keunggulan dari Dekap ini, yang pada saat sekarang ini adalah, yang pertama adalah ketahanan terhadap mati gadis. Yang kedua adalah ketahanan terhadap busuk tongkol dan tumbuh. Seorang cari kawan lu. Iya aja nih sabu. Assalamualaikum. Anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah pula kita dapat berkumpul di acara Dekap Harvesting Day. Dan selawat beriringkan salam tak bosannya pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa ucapan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Defrizal selaku tuan rumah, yang terhormat Pak Wali Jorong Padang Mardani Bapak Afrizal, yang terhormat Ketua BPP Kecamatan Lubuk Basung Pak Afrizal, yang terhormat Ketua Koperasi Produsen Pejuang Padang Mardani Bapak Yurnalis, yang terhormat Komandan Yonif TP 897 Singgala Pak Saul Jonathan Lumban Batu beserta anggota, yang terhormat Niniek Mama Padang Mardani Datuk Talut Api, yang terhormat TM dari PT Bayer Bapak Syafriadi, dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka sosialisasi pemakaian bibit Dekal Cantik. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Angku Niniak Mama, Angku Talut Api, alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Wali Jorong, Bapak Defrizal, yang saya hormati Kepala BPP Kecamatan Lubuk Basung, alhamdulillah hadir sama kita pada kesempatan siang hari ini, Pak Afrizal. Yang saya hormati Danyon TP Singgalang, alhamdulillah Pak Saur hadir bersama kita pada kesempatan hari ini bersama jajarannya. Yang saya muliakan kawan-kawan petani Koperasi KP3M
yang berkesempatan gabung pada acara siang hari ini. Izin melalui corong ini kami sampaikan, Pak alhamdulillah dari Januari 2025 kami sebagai masyarakat Lingkung Padang Mardani memanfaatkan lahan tidur, Pak, sesuai dengan Impres Presiden tentang ketahanan pangan jagung. Sampai bulan Desember ini, Pak, akhir tahun ini, alhamdulillah masyarakat sudah bisa bersembunyi secara swadaya. Kontribusi kami, Pak, di lahan XAGO Inangsari ini pada akhir bulan ini, Pak, baik hasil panennya sudah mencapai 285 ton, Pak. Kalau kita kalikan dengan harga jagung saat ini, lebih kurang sudah mencapai kurang 1 M perputaran uang yang ada di Padang Mardani dan Mangkopoh secara umum, Pak. Yoda, besar harapan kami kepada dinas terkait, terkhusus pertanian, dinas pertanian. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersinergi sesuai dengan harapan kami, Pak. Harapan Kecamatan Lubuk-Basung, harapan Kabupaten Agam, sehingga Kabupaten Agam bisa lahir sebagai penyumbang swasembada pangan jagung terbesar, Pak, untuk di kabupaten-kabupaten kota yang ada di Agam. Kenapa kami sangat berharap tentang itu, Pak? Tambah lagi dengan support dan dukungan dari Danyon TP. Karena di Yon TP ada kompi pertanian. Dengan sinergi ini dari pemerintahan tambah dari Yon TP, kami sangat besar harapan kami ke depannya Agam bisa keluar sebagai penyumbang jagung terbesar untuk Sumatera Barat. Harapan pertama, Pak. Harapan kedua kami, Pak, melalui corong ini kami sampaikan kepada dinas terkait yang selama ini kami tahu penyumbang jagung terbesar itu adalah Kabupaten Pasaman. Mungkin dengan sinergi kita bersama nantinya kita ingin mengeluarkan brand sehingga yang tahunya ke depannya penghasil jagung itu bukan Pasaman lagi, Pak. Untuk Agam khususnya Mangkopoh dan terkhusus untuk Padang Mardani, Pak. Ini yang perlu kita carikan solusi. Ini yang perlu kita bicarakan bersama nanti, gimana brand ini bisa keluar. Karena di Payakumbuh, Pak, tahu orang jagung mana? Pasaman. Jagung mana? Pasaman. 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 Mudah-mudahan dengan sinergi kita ke depan nanti bersama Dinas Pertanian dan Danyon nanti dengan kepiawaian beliau, mudah-mudahan Padang Mardani keluar nanti sebagai penghasil jagung terbesar untuk Kabupaten Agam dan mengganti Pasaman jadi Kabupaten Agam, Pak. Ini harapan kami dari petani, Pak. Sehingga kita muncul satu brand yang bisa kita banggakan ke depannya di generasi muda. Sehingga Padang Mardani ini selalu dikenal. Yang terakhir harapan kami sampaikan di sini, sahabat kita yang bersama kepada dinas terkait, mudah-mudahan kita bisa saling bergandeng tangan ke depannya melalui Dinas Pertanian dan Yon TP. Karena kami masih banyak kendala, Pak, dalam hal ini, terutama dengan cuaca seperti ini, masalah tumbuh yaitu salah jemuran, Pak. Masalah panen. Sekarang kami terkendala dengan open, tambah lagi masalah mesin pasca panen. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita akan menemukan solusi yang tepat. Sekian harapan dan sambutan dari saya. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Koperasi. Selanjutnya kata sambutan dari Komandan Yonif TP 897, Bapak Saur Jonathan Lumban Batu, dipersilakan. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Antoni Mama Padang Madani, Raja Talal Api. Kemudian yang saya hormati Wali Jorong Padang Madani, yang saya hormati Ketua Koperasi Pak Jurnalis, kemudian Ketua DPP Pak Afrizal, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan warga masyarakat Padang Madani dan prajurit unit DP 897 Singgalang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan keselamatan, walaupun di tengah kedukaan kita masih suasana bencana alam di Agam, terutama yang merupakan titik paling besar di Palembayan. Jadi kebetulan hampir 1 bulan saya tidak kelihatan di sini karena mulai tanggal 27 November kemarin, 28 November sudah berada di lokasi bencana alam. Ya mungkin itulah rencana Tuhan kenapa di Agam ini dikasih unit TP. Ternyata Tuhan itu punya rencana, oh bakal saya akan ada bencana sana, kamu harus di sana. Jadi sudah semuanya itu setiap pertemuan, setiap kegiatan pasti sudah ada rencana Tuhan yang disiapkan. Puji Tuhan di Sumatera Barat, di Padang ini terutama yang di Agam, kita ini dari 3 provinsi yang terdampak bencana alam, kita paling cepat Sumatera Barat untuk mengatasinya. Ya ini tidak terlepas dari sinergitas, kemudian kerjasama baik dari masyarakat dan juga seluruh aparat yang ada di lokasi bencana. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Kemudian pada hari ini juga walaupun suasana tetap masih bencana, ya ini sekarang sudah puji Tuhan sudah di tahap pembangunan huntara, hunian sementara. Jadi baru kemarin saya cek selesai 5 rumah baru, target 200 rumah di Palembayan itu. Jadi mungkin masih ada beberapa titik lagi. Kemarin juga dari sini juga sudah membantu baik dari segi moral, kemudian kendaraan untuk dorong personil. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang sudah membantu, walaupun tidak bisa membantu dari segi bentuk logistik ataupun materi, tapi dukungan kendaraan itu sudah luar biasa. Karena kami jujur belum ada kendaraan untuk melaksanakan serpas pasukan, tapi sudah dibantu demikian. Ya saya ucapkan terima kasih karena bantuan itu tidak mesti harus bentuk seperti itu. Salah satu fasilitas itu juga salah satu bantuan. Kemudian di saat yang berbahagia ini juga kita hadir dalam rangka Panen Raya Jagung Hibrida DK19C. Cantik ini, jadi panggilannya cantik nih. Varietas cantik namanya. Ya biar gampang ingat ya, varietas cantik. Ya mudah-mudahan di sini kesempatan ini kita belajar dengan adanya varietas baru ini, berarti kita harapkan semakin meningkatnya hasil panen dari masyarakat. Jadi di sini unit TP itu ada satu kompi pertanian. Jadi nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, dengan masyarakat dan juga koperasi bagaimana mensinergikan supaya tadi cita-citanya masyarakat sini tadi melalui dari Pak Jurnalis tadi ingin jadi penghasil jagung terbesar, mengalahkan Pasaman. Nah, intinya kan gitu ya. Poinnya kan di situ, menggantikan Pasaman. Pasaman berapa itu Pak hasilnya per bulan? Cara ininya belum dapat Pak. Cuma nama itu udah dapat di Pasaman. Brandnya Pasaman terus. Berarti harus tahu dulu, kita kalau mau melawan musuh harus tahu dulu musuh kekuatannya. Iya benar. Kalau ilmu tentara itu ketahui musuhmu 100 kali kamu bertempur, 100 kali kamu menang. Nah ini kalau kita mau mengalahkan Pasaman, lihat dulu berapa sih penghasilan dia per bulannya, berapa ton. Nah dihadapkan dengan lahan kita ini berapa luas hektarnya, ditambah dengan lahannya batalion, ditambah lahan yang mungkin
masyarakat yang di Padang Madani ya, gimana nanti biar sinergi bisa mencapai atau melewati target yang Pasaman hasilkan. Baru di situ kita mainkan media sosial, kita mainkan yang lain, barulah nama Padang Madani bisa naik. Nama Padang Madani yang duluan, bukan nama unit TP-nya. Jelasin ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Nama Padang Madaninya duluan. Cuman nanti dia lihat ekornya. Kok bisa Padang Madani menang? Baru dia lihat, oh ada unit TP di situ, ada masyarakatnya, oh kolaborasinya bagus semua. Itulah yang ibaratnya menjadi tombak, ya, ujung tombak keberhasilannya nanti. Mungkin itu, dihadapkan dengan beberapa kendala tadi disampaikan, mungkin akan lebih bisa dijawab oleh Dinas Pertanian, beberapa alat dan sebagainya. Tapi kalau cuaca ya seperti inilah kondisinya, kita juga nggak bisa paksakan alam ya. Tiba-tiba langsung banjir Galodo aja kan, itu nggak tahu juga ya. Nah, kayak gini hujan, kadang-kadang terang, ya, kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan. Ada untuk alat-alat dan varietas mungkin dari Dinas Pertanian sudah dukung, bagaimana teknisnya nanti akan dikomunikasikan lebih baik. Kemudian pelatihan tadi sudah mulai, mungkin kalau masih gelap-gelap harus praktek Pak. Ya ilmu kalau cuma diterima di kepala nggak dipraktek, susah pertanian ini. Harus dipraktekkan, dicoba, tahu kendalanya, perbaiki lagi, biar besok mungkin panen kedua ketiganya sudah berjalan. Tadi sudah disampaikan kalau kedua tiga harus di dolomit lagi ya Pak ya, kasih olah lagi dolomit, nah, itu kan ilmu itu harus dikasih tahu, jangan karena tahunya masyarakat tanam panen tanam lagi panen lagi tanam lagi gitu aja tahunya, nggak ada lagi berpikir kok lama-lama berkurang nih, awalnya 100 ton kurang 900 ton, berkurang, ternyata itulah ada ilmu baru kita dapat, ternyata tanah itu kalau ditanam terus makin asam, jadi perlu namanya pemberian pupuk dolomit itu supaya penghasilannya atau bisa lebih meningkat lagi. Mungkin itu saja sepatah dua patah dari kami. Mungkin saya yakin sudah mengenal semua saya, jadi nggak perlu kenalan, rata-rata sambil berjalan saja. Kemudian apabila ada nanti perlu kita koordinasikan, kita komunikasikan secara baik supaya tercapailah apa yang kita inginkan. Amin. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Komandan Yonif. Acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen jagung dekap 19C kita mulai. Iya, kok asaknya dia nol lima. Ya Pak, udah ambil dokumentasi. Adik panen jangan kok Om Zah, Mek. Om Zah, ya dia foto di Om Zah. Bentar. Foto. Ya. Dia emang beda. Dia makan sama saya dong. Mana mau orang mana? Enggak jangan lebih ya transportasi ini pada biaya ya. Ada yang kalau beda nih Selanjutnya 10259 Andri. ada P sih orang. Tawaliak taruh ya. Aduh. 10230 Wirmanto. 10230.
Itu foto tuh, Mas. Oke. Selanjutnya 10221 Ade Sungai Aur. Ajode. Pas. Foto Kak. Foto saya Kak. Makasih banyak. Trendingnya apa minta? Ambil lo. Tawaran dia aja nih. Jadi apa lah Bang? Kehadiran. Selanjutnya 10234. 10234. Oh iya pas. Apa topinya Bang? Banyaknya Bali Partibo. Iko hadiah untuk orang yang belanja bibit ya Bapak Ibu. Goyang enak. Hadiah mesin cuci. Galak-galak dulu. Hadiah utama mesin cuci. 10235. Pas. Betul. Mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Dan untuk yang berbelanja dekat, terima kasih banyak. Semoga nanti hasilnya memuaskan.